Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa akibatul lil muttaqin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi nikmat sehat, nikmat hidup dan berbagai macam nikmat lainnya. Salawat berkahkan salam tak bosan-bosan kita aturkan dan hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai keterampilan membaca berita atau keterampilan menyiar, yang mana tujuan dari video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara pada minggu atau pertemuan 15. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke video presentasi saya. Mengenai bahasa penyiar. Seperti halnya dengan bahasa penyiar berita di televisi, penggunaan bahasa yang seringkali terjadi kesalahan ataupun kekeliruan berupa plesetan kata ataupun pengaruh bahasa lainnya seperti bahasa asing, bahasa ibu, dan bahasa kebiasaan. Hal-hal tersebut bisa mempengaruhi artikulasi dalam bertutur dan membuat bahasa tersebut tidak jelas. Selain itu, banyak penyiar nakal yang seenaknya menggunakan bahasa dalam penyampaian informasi kepada publik. Penyiar nakal menggunakan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia itu sendiri, baik itu dalam penggunaan afiks dan prefiks maupun pelafalan kalimat. Menutur ataupun menulis suatu informasi juga sering keliru. Saya kira kita perlu ketahui bahwa bahasa seorang presenter itu merupakan bahasa komunikasi massa yang fungsinya sebagai informasi kepada publik ataupun bisa juga dikatakan bahasa komunikatif. Seperti yang dikemukakan oleh A.M. Dewa Brata bahwasanya ragam bahasa Indonesia bagi wartawan dalam tulisan berita merujuk kepada pengertian umum yang membedakannya dengan bahasa lainnya dan dibedakan dalam bentuk kalimat, klausa, frasa, diksi, ataupun kata-kata. Apa jadinya jika di masa depan nanti bahasa Indonesia tidak diacuhkan lagi? Dengan kata lain, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia nanti kalau dari sekarang kita tidak memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut? Yang kedua mengenai langkah-langkah dalam membaca berita. Dalam membacakan sebuah teks berita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guna mencapai hasil dan manfaat yang maksimal. Beberapa hal tersebut yakninya, yang pertama, pemahaman terhadap berita yang akan disampaikan. Kita harus paham dulu apa saja berita yang akan kita sampaikan. Yang kedua, sampaikanlah si berita secara utuh, jangan setengah-setengah, nanti informasinya juga tidak keseluruhan. Yang ketiga, penggunaan volume suara yang dapat menjangkau seluruh audiens atau pendengar. Yang keempat, penerapan intonasi dan artikulasi yang tepat dalam membacakan kalimat-kalimat berita sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran. Yang kelima, memberikan penjedaan yang tepat antar kalimatnya. Dalam membaca teks berita untuk orang lain memang lebih sulit ketimbang membacakan berita untuk diri kita sendiri. Alasannya, pendengar atau penyimak akan menilai mutu suara kita dan kita dituntut untuk paham terhadap teks atau berita yang kita sampaikan atau kita bacakan. Jadi, sebagai saran, apabila kita membacakan berita orang lain, usahakan kita memahami terlebih dahulu sebelum kita membacakan atau menyampaikannya, supaya intonasi, kecepatan, volume, tekanan kata-kata, dan artikulasinya dapat disesuaikan. Semoga cara membaca berita yang baik ini menjadi bahan sebagai gambaran kita sebelum memulai untuk membacakan sebuah berita atau menyiar. Yang C, naskah berita. Baiklah, ini bentuk naskah berita. Yang pertama, pembukaan. Seperti kalimat-kalimat pembukaan pada umumnya, yakni, selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Ilfan dan rekan saya Dewi di acara Seputar Indonesia untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Indonesia pagi ini. Yang kedua, isi, yakni isi berita yang akan kita sampaikan.
Pohon tumbang akibat hujan terlalu deras pada hari Minggu 23 Mei 2021. Hujan deras yang disertai angin kencang telah menumbangkan sebuah pohon yang cukup besar. Pohon tersebut tepatnya telah menutup jalur busway yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Sumatera Barat, sehingga bus Trans Padang dari arah CSW menuju Bundaran Senayan terpaksa melewati jalan umum. Menurut warga setempat, kejadian ini terjadi tepat pada pukul 15.10 waktu Indonesia bagian Barat, sehingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Kejadian ini tidak merenggut korban jiwa. Yang selanjutnya penutup berita tadi menutup acara seputar Indonesia pagi ini. Saya Muhammad Ilvan dan rekan saya Dewi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Mungkin itulah bentuk naskahnya. Selanjutnya kita melakukan praktek dalam membacakan berita atau menyiar. Dalam sebuah menyiar atau membacakan berita, praktiknya seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali bersama saya Muhammad Ilvan. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi yang aktual, fakta dan terpercaya. Adapun topik yang akan kami ulas hari ini adalah pembangunan hotel dan beberapa gedung pencakar langit yang masih berlangsung di Yogyakarta berakibat pada perubahan tata kota dan menurunnya kondisi udara dan tanah. Jika pasokan udara terus berkurang, warga Yogyakarta akan terancam kekeringan. Jadi beberapa slide ini merupakan bentuk dari praktek kita dalam membacakan sebuah berita. Saya tidak akan membacakan atau mengulasnya. Teman-teman bisa lihat di slide saya bentuk-bentuk atau kalimat-kalimat yang biasa dipakai oleh seorang penyiar yang dilakukan ketika menyiar. Jadi ketika seorang penyiar atau pembawa berita, inilah kalimat-kalimat yang biasa atau yang sering digunakan dalam menyampaikan sebuah berita. Jadi teman-teman bisa melihatnya. Cadangan udara tersebut sebenarnya diperuntukkan sebagai cadangan udara yang tertanda dangkal. Bisa teman-teman lihat bagaimana susunan kalimat-kalimat dan kata-katanya. Ini sifatnya faktual ya, tidak opini dari pembawa acara saja. Ini sifatnya faktual berdasarkan data. Bisa teman-teman lihat. Baiklah, saya Muhammad Ilvan dan segenap kru TV mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa. Ini merupakan kalimat penutup dari sebuah berita. Tanpa dibungkiri kalimat penutup ini sangatlah penting. Jadi itulah bentuk contoh dan praktik dalam membacakan sebuah berita atau kegiatan menyiar. Mungkin hanya itu persentase yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan baik dari segi materi ataupun bahan maupun penyampaian saya yang kurang berkenan. Izin undur diri. Billahi fisabil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.